Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas topik perkuliahan kita tentang linear momentum and collision atau momentum linear pada 1 dan 2 dimensi dan juga tentang tumbukan. Bisa kita lihat di dalam slide di sini bahwa ada dua mobil yang saling bertabrakan dengan kecepatan yang tinggi masing-masing, menubruk satu dengan yang lain sehingga terjadi tabrakan dan mengalami kerusakan yang parah. Nah, tingkat keparahan kerusakan ini disebabkan salah satunya oleh variabel momentum yang dimiliki oleh setiap mobil. Nah, apa itu momentum? Detail tentang definisi dan juga pengetahuan tentang momentum akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Selain momentum, kita juga akan bahas impulse ya. Kemudian conservation of momentum, hukum kekalahan momentum, first dimension collisions ya, collision atau tumbukan satu dimensi, kemudian two dimension collisions ya, tumbukan dua dimensi, dan yang terakhir itu adalah the center of mass atau pusat massa. Baik, kita coba bahas satu persatu. Apa itu linear momentum? Perlu kita ketahui bahwa sudah ada fundamental quantity atau besaran yang cukup fundamental, besaran dasar yang telah kita bahas sebelumnya. Di antaranya ada gaya dan juga energi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu variabel baru atau satu besaran baru yang disebut dengan momentum. Ya, momentum. Sebagaimana besaran pada gaya dan juga besaran yang lainnya, momentum itu termasuk adalah momentum termasuk besaran vektor ya, bukan besaran skalar. Artinya momentum ini punya arah dan juga punya nilai ya, punya besar dan punya arah. Dan untuk momentum ini adalah besaran yang punya arah, yang arahnya adalah sama dengan velocity, kecepatan dari benda ya. Jadi momentum itu dimiliki oleh benda yang bergerak, ya. Misalnya ada mobil bergerak, maka mobil itu punya kecepatan. Karena punya kecepatan, mobil juga punya momentum ya. Nah, momentum linear P ini didefinisikan perkalian antara massa benda yang bergerak ya, massa benda yang bergerak dengan kecepatan benda tersebut. Secara matematis, momentum didefinisikan sebagaimana ada di display di sini. P atau momentum sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Jadi semua benda yang bergerak itu punya besaran momentum ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita akan menggunakan istilah momentum dan linear momentum secara bergantian terkadang ya. Nah, momentum itu sebagaimana dalam equation ini, dalam persamaan ini, sangat tergantung pada massa benda ya, pada M, dan velocity benda atau kecepatan benda dalam bergerak. Hanya dua variabel yang mempengaruhi momentum ini, yaitu massa benda dan kecepatan benda. Ini ada sedikit examples ya antara momentum dan energi. Misalnya ada dua objek dengan massa M1 dan M2 mempunyai energi kinetik yang sama. Nah, kira-kira apakah momentum dari kedua benda tersebut itu sama ya, antara P1 dan P2 itu sama, atau lebih kecil atau lebih besar.
Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, maka kita harus bisa menganalisis bahwa momentum itu dipengaruhi oleh dua variabel ya. Ada massa M1 dan M2 dan kecepatan V1 dan V2, kecepatan objek 1 dan objek 2. Nah, kalau kita melihat soal di sini hanya diketahui massa M1 dan M2 saja. Sedangkan kecepatannya kita tidak bisa atau tidak diinformasikan secara detail di sini. Yang disampaikan hanya energi kinetiknya sama. Padahal energi kinetik sendiri itu seperti yang kita ketahui secara matematis adalah setengah mv kuadrat ya. Ada v kuadrat di situ. Nah, untuk di sini v-nya kita tidak tahu apakah sama atau tidak. M-nya juga kita tidak tahu apakah sama atau tidak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah not enough information is given ya. Tidak cukup informasi soal ini untuk bisa mengetahui apakah momentum pada benda 1 dan benda 2 sama, lebih kecil atau lebih besar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Momentum linier, atau mungkin untuk mempermudah kita cukup menyampaikan dengan istilah momentum saja, itu adalah besaran vektor ya. Dan biasanya dilambangkan dengan P. P momentum sama dengan M kali V ya, massa kali velocity. Tanda panah di sini dimaksudkan adalah besaran vektor ya. Jadi P adalah besaran vektor karena dihasilkan dari V, besaran vektor ya. Nah, karena P atau momentum adalah besaran vektor, maka momentum punya arah ya, selain punya nilai atau punya besar. Nah, arah dari momentum itu sama dengan arah kecepatan objek tersebut ya. Jadi misalnya ada benda, ada mobil yang bergerak ke arah barat misalnya dengan kecepatan 15 meter per sekon. Maka mobil tersebut selain punya kecepatan, punya massa, juga punya momentum. Momentum ke arah mana? Momentumnya ke arah barat, sama dengan arah kecepatan benda itu. Paham ya? Kemudian dimensi dari momentum itu adalah ml per t, dengan m adalah kilogram ya, l itu dari meter panjang, kemudian t adalah waktu. Satuan SI dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Nah, karena momentum itu besaran vektor, maka momentum bisa diekspresikan ke dalam komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z pada kondisi 3 dimensi ya, pada kondisi 3 dimensi. Sehingga kita tidak boleh mencampurkan, misalnya ada benda yang bergerak ke arah timur dan ke arah barat dicampurkan V-nya, itu tidak bisa. Kita harus kita harus mengekspresikan ke dalam komponen-komponen terlebih dahulu sebelum nanti menjumlahkan secara vektor, yaitu komponen X kita dapatkan besarnya adalah Px sama dengan MVx, komponen Y besarnya adalah MVy, dan komponen Z itu besarnya adalah MVz ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, apa hubungannya momentum dengan hukum Newton ya? Mungkin beberapa pekan sebelum UTS kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang hukum Newton 2 ya, yang di situ ya diekspresikan secara matematis dengan F sama dengan MA ya. A-nya adalah percepatan, F-nya adalah gaya. Ketika sebuah objek diberikan gaya, maka objek itu akan mengalami percepatan. Nah, percepatan sendiri ya, ini F sama dengan MA. Percepatan sendiri itu adalah delta V per delta T ya, atau perubahan kecepatan dalam setiap waktu itu adalah percepatan. Nah, kita bisa dapatkan di sini bahwa ada perubahan kecepatan. Dalam hukum Newton 2 itu ada perubahan kecepatan sehingga menghasilkan percepatan. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan baru ya, menjadi delta MV per delta T. Nah, MV sendiri adalah momentum ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan baru ya, the change in an object's momentum divided by the elapsed time
equals the constant net force acting on the object. Atau kita dapatkan persamaan baru, F sama dengan delta P per delta T, ya. Atau perubahan momentum dalam setiap satuan waktu itu adalah F, ya. Atau gaya. Jadi gaya itu adalah perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu, ya, dikali massa, atau perubahan momentum dalam setiap satuan waktu. Bisa difahami ya? Jadi kita dapatkan persamaan baru, F sama dengan MA atau F sama dengan delta P per delta T, dengan delta P adalah perubahan momentum, ya. Baik, kita sedikit akan membahas variabel baru di sini yang disebut dengan impulse, ya. Apa itu impulse, ya? Impulse ini kalau kita lihat dari sini, ya, ketika ada single constant force, ya, ada gaya konstan yang mengenai sebuah objek, ya, ada gaya konstan, ya, ada gaya yang mengenai sebuah objek, maka akan ada impuls yang diberikan pada objek itu, ya. Ada impuls yang di-delivered, yang diberikan pada objek sebesar I sama dengan F delta T. I sama dengan F delta T, dengan I adalah impuls termasuk besaran vektor. Jadi momentum besaran vektor, impuls juga besaran vektor dengan nilai I sama dengan F delta T, ya. Baik, bisa difahami ya. Jadi I sama dengan F delta T. Nah, kuantitas vektornya ini bisa ditunjukkan di sini. Besaran vektornya, ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan, F sama dengan delta P per delta T, ya, dengan delta P adalah perubahan momentum dan delta T-nya adalah interval waktu, sedangkan arahnya itu sama dengan arah gaya. Bisa difahami ya? Jadi di sini impuls itu adalah besaran vektor, ya, besaran vektor. Karena besaran vektor, maka impuls punya nilai dan arah. Nilainya itu sebesar delta P per delta T, arahnya itu sama dengan arah gaya yang mengenai objek itu, ya. Jadi I-nya itu searah dengan gaya. Sedangkan momentum, kalau tadi kita bahas, momentum itu besarnya, arahnya itu sama dengan kecepatan objek. Bisa difahami ya? Baik, kita lanjutkan. Hubungan antara impuls dan momentum, ya. Hubungan antara impuls dan momentum. Tadi sebenarnya sudah sempat kita singgung ya, pada hukum Newton 2 itu kita dapatkan F sama dengan delta P per delta T, sedangkan I sendiri, ya, I sendiri itu adalah F delta T, sehingga kita bisa nanti dapatkan di sini ya, hubungan antara impuls dan momentum, ya. Teoremanya menyatakan bahwa impuls yang mengenai sebuah sistem itu sama dengan perubahan momentum sistem tersebut, ya. Impuls yang mengenai momentum itu sama dengan perubahan momentum tersebut. Secara matematis kita peroleh tadi, ya, dengan menggunakan hukum Newton 2 kita dapatkan F itu delta P per delta T, ya, sedangkan I sendiri itu adalah F kali delta T, ya, F kali delta T. Kita sudah mendapatkan dari persamaan ini, ya, I sama dengan F kali delta T, ya. Karena I sama dengan F kali delta T, sedangkan F-nya sendiri adalah delta P per delta T, ya, sehingga kita dapatkan nilai I sama dengan delta P, atau impuls adalah perubahan momentum. Karena perubahan momentum, kita dapatkan secara matematis delta P sama dengan MV final minus MV initial, ya. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Ingat, ini adalah impuls, ya. Impuls itu adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Bisa difahami ya? Ini hubungan antara impuls dan momentum. Sedikit saya mereview bahwa kalau momentum itu adalah variabel,
ya, momentum itu adalah variabel yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ya. Kalau benda diam bagaimana, Pak? Kalau benda diam itu karena V-nya 0 sehingga momentumnya juga 0, ya. Sedangkan impuls itu adalah ketika sebuah gaya diberikan pada sebuah objek, maka akan mempunyai besaran baru yang dinamakan dengan impuls yang nilainya adalah F kali delta T, ya. Nah, karena ada hubungan antara F delta T, ya, impuls dengan momentum, juga tadi kita dapatkan dari hukum Newton 2, maka kita bisa mendapatkan persamaan baru I sama dengan delta P, ya. I sama dengan delta P, atau sama dengan MV final minus MV initial, ya. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Saya kira sudah bisa kita pahami semua, ya, sudah bisa dipahami semua karena ini mereview dari pelajaran saat di senior high school, ya, di SMA. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat ada beberapa kasus di sini, ya. Calculating the change of momentum. Kita diminta untuk menghitung perubahan momentumnya. Ini ada sebuah teddy bear, ada boneka, dan ada bola, ya. Kalau kita menjatuhkan teddy bear dengan kecepatan V, ya, dengan kecepatan V, dan bola dengan kecepatan V pada waktu yang sama, maka setelah teddy bear atau boneka ini mengenai lantai atau permukaan, apa yang terjadi? Teddy bear berhenti, ya, berhenti atau diam, sedangkan untuk bola memantul kembali dengan kecepatan V, ya. Ini ada perbedaan di sini, ya. Pada kondisi awalnya sama, sedangkan pada kondisi akhirnya berbeda. Momentum awalnya sama, ya. Kenapa bisa sama, Pak? Ini kalau M-nya sama-sama punya massa yang sama dan punya kecepatan yang sama, maka kita dapatkan, ya, perubahan momentumnya setelah dan sebelum, ya. Setelah menumbuk lantai dan sebelum menumbuk lantai. Delta P sama dengan P after, ya, momentum setelah menumbuk lantai, dan P before, momentum sebelum menumbuk lantai, atau MV after minus MV before. Kita dapatkan delta P sama dengan M kali F after minus F before. Sehingga untuk kasus pada teddy bear, ya, pada boneka teddy bear, kita dapatkan delta P sama dengan M kali 0, F afternya 0. Kenapa 0? Karena teddy bear setelah menumbuk lantai itu tidak ada gerakan lagi, ya, atau diam, sehingga V-nya 0, minus, ya, minus V, ya, minus V. Kenapa minus V? Karena ini menuju ke bawah, ya. Kita anggap kecepatannya menuju ke bawah itu minus, sehingga kita dapatkan 0 minus V sama dengan MV, ya. Itu perubahan momentumnya. Sedangkan pada bola kita dapatkan delta P sama dengan M kali V minus V sama dengan 2MV, ya. Ini adalah impulsnya, ya, perubahan momentum MV dan 2MV. Bisa dipahami, ya. Nah, ini ada contoh kasus pada sebuah mobil, ya. Pada sebuah mobil yang mengalami tabrakan. Tapi di sini pada kasus crash test, ya. Pada kasus uji tumbukan. Ini misalnya ada sebuah mobil dengan massa 1,5 kali 10 pangkat 3 kg, ya, atau 1.500 kg, ya, 1,5 ton, menumbuk sebuah dinding, ya, dan kemudian mengalami crash seperti di gambar, ya. Kemudian initial dan final velocity-nya atau kecepatan awal dan kecepatan akhirnya dari mobil itu masing-masing adalah V initialnya minus 15 meter per sekon dan V finalnya 2,6 meter per sekon. Ingat ini, ya, V initialnya minus 15 meter per sekon, ya, minus 15 meter per sekon karena bergerak ke arah kiri, ya. Sedangkan V finalnya itu 2,6
meter per sekon karena setelah tumbukan ada sedikit mengalami gerak ke arah kanan ya sebesar 2,6 meter per sekon. Jika ya collision itu berlangsung selama 0,15 detik ya karena tumbukan itu sangat cepat waktunya ya. Setelah tumbukan tidak ada 1 detik ini. Jadi collision itu mengalami mobil dan dinding itu saling bertumbukan dengan waktu yang sangat cepat sebesar 0,15 detik. Pertanyaannya, tentukan yang pertama impuls yang diberikan mobil ya. Impuls yang dialami oleh mobil ya, yang diberikan ke mobil ya karena collision, karena tumbukan. Ada berapa impuls yang diberikan ke mobil yang disebabkan oleh tumbukan ini. Yang kedua, size and direction of the average force exerted on the car ya. Ukuran dan arah, nilai dan arah dari gaya rata-rata yang dikenakan pada mobil. Coba kita sedikit analisis satu persatu ya. Kita perhatikan sebelum tumbukan itu mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jadi minus di sini menunjukkan arah ya. Ke arah kiri itu minus, ke arah kanan itu plus ya. Mobil bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 15 meter per sekon sehingga kecepatan mobilnya 15. Karena mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, maka mobil punya momentum. Momentum awalnya sebelum tumbukan itu adalah PI sama dengan MVI sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 ya kali minus 15 sama dengan minus 2,25 kali 10 pangkat 4 kilogram meter per sekon. Ingat ya, semua harus dijadikan ke satuan SI semua ya. Kemudian P finalnya atau momentum akhirnya itu MV sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 ya kali 2,6, hasilnya 0,39 kali 10 pangkat 4, sehingga impulsnya ya, impulsnya atau perubahan momentum ya itu adalah PF minus PI. Jadi impulsnya adalah sebesar 2,64 kali 10 pangkat 4 kilogram meter per sekon. Itu impuls yang diberikan ke mobil karena collision, karena tumbukan ya, karena tumbukan. Impuls yang dialami oleh mobil karena tumbukan. Sedangkan gayanya ini kita bisa dapatkan F average-nya adalah ya, F average-nya adalah delta P per delta T, karena kita tahu bahwa ya, kita tahu F sama dengan delta P per delta T atau sama dengan I per delta T. Ini hubungan F. Kita dapatkan dari persamaan impuls itu kan I sama dengan F delta T ya, I sama dengan F delta T, sehingga F average itu adalah I per delta T. I nya sebesar 2,64 kali 10 pangkat 4, delta T nya adalah 0,15, sehingga kita dapatkan gaya ya yang dikenakan pada mobil itu sebesar 1,76 kali 10 pangkat 15. Masih cukup mudah ya soalnya ya, bisa teman-teman analisis ya. Mungkin bisa divariasi dengan soal-soal yang lebih banyak dari berbagai buku textbook nanti kita berikan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Saya kira bisa difahami insyaallah hubungan antara impuls dan momentum. Baik, ini ada soal lagi ya, hubungan antara impuls dan momentum. Child bounce ya dengan berat 100 gram super ball on the sidewalk ya. Kemudian kecepatan super ball itu berubah dari 10 meter per sekon menuju ke arah bawah ke 10 meter per sekon menuju ke arah atas ya. If the contact time with the sidewalk ya is 0,1 second, is 0.1 second, what is the magnitude of the impulse imparted to the super ball ya. A child bounce 100 gram super ball on the sidewalk ya.
A child bounces a 100 super ball on the sidewalk. The velocity of the super ball changes from 10 meter per second downward to 10 meter per second upward. Ya. Jadi ada anak yang bounce ya ke 100 gram super ball pada dinding ya. If the contact time with the sidewalk is 0.1 second, jadi waktu collisionnya, waktu kontaknya antara anak dengan super ball ya, super ball yang ada pada dinding itu sebesar 0,1 second, sangat cepat sekali ya waktu collisionnya atau waktu kontaknya. Berapakah nilai dari impuls ya yang dikenakan pada super ball ya, yang dikenakan pada super ball ya? Bisa difahami ya? Saya kira mudah ini ya. Ini antara anak kecil dengan super ball berinteraksi dengan waktu interaksi cuma 0,1 second. Nah, berapakah besar impuls yang dikenakan ke super ball ya, atau yang diterima oleh super ball ya. Ini ada beberapa pilihan, 0, 2 kg meter per second, 20 atau 200 atau 2000 kg meter per second. Coba ya dihitung ya. Baik, kita lihat coba dulu jawabannya. Kita ketahui bahwa I itu adalah delta P sama dengan MV final minus MV initial ya. MV final minus MV initial ya. Nah, oke. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan berapakah besar impulsnya ya. M-nya itu adalah 0,1 kg. Ini M super ball ya, 0,1 kg. V finalnya ini, finalnya itu dari downward ke upward. Silahkan nanti dikalkulasi ya. Ada perubahan arah ya. Kecepatannya sama tapi ada perubahan arah ya, ada perubahan arah. Nah, silahkan nanti dicari kira-kira jawabannya A, B, C, D atau E ya. Baik, dengan soal yang sama kita juga bisa mendapatkan berapakah gaya ya. Berapakah besar gaya antara sidewalk dan super ball. Besar gaya antara sidewalk dan super ball itu bisa dengan menggunakan persamaan ini. Hubungan antara gaya dengan impuls F sama dengan I per delta T atau sama dengan delta P per delta T, sehingga kita dapatkan MV final minus MV initial per delta T. Kita akan memperoleh gaya antara sidewalk dengan super ball ya. Baik, saya kira bisa dipahami ya hubungan antara impuls dan momentum. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke topik yang kedua adalah conservation of momentum atau hukum konservasi momentum ya. Hukum konservasi momentum ini silahkan bisa dilihat di sini. Pada sistem yang terisolasi dan tertutup ya, ini satu sistem yang tertutup, dia tidak berinteraksi dengan luar maksudnya ya. Ada misalnya dua bola warna merah dan warna hijau. Nah, pada sistem yang tertutup dan terisolasi atau in an isolated and closed system, the total momentum of the system remains constant in time. Maka ya, total momentum dalam sistem itu akan bernilai konstan dalam waktu tersebut ya. Dalam waktu tersebut. Jadi ketika ada satu sistem yang terisolasi, apa maksudnya isolasi di sini? Isolasi maksudnya adalah no external force, tidak ada gaya yang mengenai sistem tersebut. Sedangkan closed system itu tidak ada massa yang masuk atau meninggalkan pada sistem tersebut ya. No mass enters or leaves ya. Tidak ada massa yang masuk dan meninggalkan sistem tersebut. Itu closed system. Sedangkan isolated system, no external force, tidak ada gaya luar yang mengenai sistem tersebut. Ya. Nah, karena adanya tumbukan antara
dua benda, maka ada perubahan momentum. Ya, ada perubahan momentum. Sedangkan total momentum pada kondisi awal dan kondisi akhir itu remains constant. Nilainya konstan ya, nilainya konstan ya. Sehingga total momentum P of the system cannot change ya, tidak berubah. Total momentum dalam sistem tidak berubah ya, tidak berubah. Sehingga momentum awal sama dengan momentum akhir. Nanti yang disebut dengan hukum kekekalan momentum atau conservation of momentum ya. Coba kita perhatikan ya. Nih, ada dua buah benda ya. Ada dua buah benda yang mempunyai massa masing-masing m1 dan kecepatan dari objek 1 adalah v1, dan massa benda 2 adalah m2, kecepatan dari objek 2 adalah v2 ya. Before collision, masing-masing bergerak dengan kecepatan yang berbeda sebelum tumbukan. Maka karena benda bergerak, benda tersebut punya momentum. Karena punya momentum ya, maka kita akan mencoba menarik hubungan antara momentum dan impuls. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan hubungan antara momentum dan impuls itu I sama dengan delta P atau F21 delta T sama dengan M1 V1 final minus M1 V1 initial ya. Jadi momentum akhir dikurangi momentum awal. Nanti kita akan mendapatkan ini. Nah, kedua benda ini bergerak saling mendekat, kemudian terjadi collision. Ya, dengan kecepatan akhir untuk V1 adalah V1F, sedangkan kecepatan akhir untuk V2 adalah V2F ya, V2F. Nah, masing-masing itu akan memberikan impuls ya. Impulsnya sebesar minus Ft dan Ft di sini ya. Nanti akan kelihatan di sini. Kita akan menggunakan minus di sini karena arah yang berbeda ya. Arah yang berbeda. Baik. Nah, dari kejadian ini atau dari peristiwa ini kita bisa mendapatkan hubungan antara impuls dan momentum. F delta T sama dengan delta P ya, delta P. F21 atau gaya 2 yang mengenai 1 delta T itu sebesar M1V1 ya. M1V1 ini gaya 2 ini memberikan gaya 2 ini diberikan ke objek 1, ke benda 1, sehingga mengalami perubahan momentum objek satunya ya. Perubahan momentum objek satunya itu adalah M1V1 final minus M1V1 initial ya, atau M1F1 setelah tumbukan dikurangi M1V1 sebelum tumbukan. Sedangkan F12 atau gaya yang dimiliki oleh benda 1 diberikan ke benda 2 itu F12 delta T sebesar, karena adanya gaya yang diberikan oleh benda 1 ke benda 2, maka benda 2 mengalami perubahan momentum ya, perubahan momentum dengan nilai delta P atau M2V2 final minus M2V2 initial ya. Nah, ini coba lihat, karena F21 ya, F21 itu sama dengan minus F12. F21 itu gaya benda 2 yang diberikan ke benda 1 ya, itu positif ya. Minus F12 itu adalah gaya benda 1 yang diberikan ke benda 2 setelah tumbukan ya. Minus F12 ini kelihatan di sini ya, kelihatan di sini, sehingga kita dapatkan ya M1V1F minus M1V1I sama dengan minus dalam kurung M2V2F minus M2V2I ya, sehingga kita dapatkan M1V1I plus M2V2I sama dengan M1V1 final plus M2V2 final. Ini adalah conservation of momentum ya, conservation of momentum atau hukum kekekalan momentum. Tumbukan momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Momentum sebelum tumbukan pada objek 1, pada benda 1 dan
ditambah momentum sebelum tumbukan pada objek 2 itu sama dengan momentum ya setelah tumbukan ya pada objek 1 dan momentum setelah ditambah momentum setelah tumbukan pada objek 2. Ini hukum kalau momentum. Saya kira ini sudah familiar ya. Jadi persamaan ini bisa kita dapatkan dengan menganalisis kejadian tumbukan antara dua bola bermassa M1 dan M2 yang punya kecepatan masing-masing V1 dan V2 yang mengalami tumbukan. Baik, saya kira hukum konservasi momentum juga sudah selesai ya. Nanti sambil kita menganalisis lebih jauh ini, coba kita perhatikan lagi ya. When no external force act on a system consisting of two objects that collide with each other, the total momentum of the system remains constant in time. Ketika tidak ada gaya eksternal yang mengenai sebuah sistem yang di dalamnya ada dua objek yang saling bertumbukan satu sama lain, maka momentum totalnya itu akan remain konstan ya, akan konstan nilainya, sehingga F delta T sama dengan delta P sama dengan PF minus PI. Ketika F netnya sama dengan 0, maka delta P nya sama dengan 0. Tidak ada perubahan momentum ya. Artinya apa? Delta P sama dengan 0 itu momentum akhirnya sama dengan momentum awalnya ya. Ini pada kasus isolated dan closed system ya. Pada kasus isolated dan closed system ini ya. Pada kasus isolated system, pada kasus sistem yang terisolasi, tadi sudah kita dapatkan definisi yang dimaksud dengan terisolasi ya. Ketika tidak ada terisolasi sama close ya, ini bisa kita lihat di sini. Oke. Pada kasus isolated dan closed system itu PF-nya sama dengan PI ya. Momentum akhirnya sama dengan momentum awal ya, sama dengan momentum awal. Nah, secara spesifik ya, momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total setelah tumbukan, atau M1V1 initial plus M2V2 initial ya, ini sebelum tumbukan semuanya, sama dengan M1V1 final plus M2V2 final, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ini pada kasus closed dan isolated system ya. Tidak ada gaya dari luar ataupun tidak ada massa dari luar yang mengenai sebuah sistem ya. Ini ada contoh ya. Contoh bisa bisa coba latihan dikerjakan ya. Bisa coba latihan dikerjakan. Oke, saya ulangi. Silahkan bisa disimak dulu. Ya, an archer stands at rest on frictionless ice ya, on frictionless ice and fires a 0.5 kg arrow horizontally at 50 meter per second ya. The combined mass of the archer and bow is 60 kg. Jadi masanya adalah 60 kg ya, antara archer ya yang pemegang anak panah ini dengan bownya ya. With what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow ya? After firing the arrow ya. Baik, coba sambil latihan dikerjakan ya. Ada seorang pemanah yang berdiri di atas permukaan es yang frictionless ya, yang licin, yang tidak ada gesekan
dan fires melepaskan anak panah ya yang punya berat sebesar 0,5 kg secara horizontal dengan kecepatan 50 meter per sekon ya. Jadi kecepatan anak panahnya itu 0,50 meter ya, kecepatannya adalah 50 meter per sekon ya. Nah, combined mass of the archer and bow ya, combined mass ya, massa ya, massa total antara pemanah dan busur panah ya, total massa pemanah dan busur panah itu adalah 60 kg, 60 kg dengan kecepatan ya, with what velocity does ya, the archer move, berapa kecepatan pemanahnya bergerak ya di atas permukaan es setelah melepaskan anak panah. Ini soalnya lumayan sedikit tricky ya. Berapakah kecepatan pemanah bergerak? Karena di atas frictionless, di atas es yang licin, maka setelah melepaskan panah, maka archer ini atau pemanah akan bergerak ke belakang mestinya ya, akan bergerak ke belakang karena melepaskan anak panah dengan kecepatan 50 meter per sekon ya. Coba kita lihat. Pertama kita harus menulis dulu bahwa momentum awal dan momentum akhirnya itu harus sama ya. Maka PI sama dengan PF ya, atau M1 V1 awal plus M2 V2 awal sama dengan M1 V1 akhir plus M2 V2 akhir ya. Nah, kita tahu bahwa M1 ini adalah ya pemanah, ini M1-nya pemanah dan busurnya itu sebesar 60 kg. Sedangkan M2 itu adalah massa anak panahnya ya. Massa anak panah ya sebesar 0,5 kg. Pada kondisi sebelum melepasnya anak panah itu, maka V1-nya dan V2-nya adalah 0. Tidak ada kecepatan, tidak ada pergerakan sama sekali dari orang dan anak panahnya. Tapi setelah anak panah keluar, kita dapatkan kecepatan anak panahnya sebesar 50 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah V1 finalnya, berapakah kecepatan akhir dari pemanah ya, dari pemanah. Coba kita lihat. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan 0, maka momentum awalnya adalah 0 ya. Ini dalam kondisi atau dalam keadaan diam, momentumnya adalah 0 sama dengan P1 plus P1 final plus P2 final. Tinggal kita masukkan saja ya. Maka V1-nya adalah ini kita apa namanya? Kita pindah ini M1 V1 ke ruas kiri sehingga kita dapatkan V1 ya sama dengan minus V1 akhir sama dengan M2 per M1 kali V2 akhir sama dengan 0,5 per 60. Ini ingat minus ya, kali 50 sama dengan 0,417 meter per sekon. Jadi kecepatan pemanahnya di atas frictionless ice ya itu sebesar minus 0,417 meter per sekon. Minus di sini menandakan bahwa setelah melepaskan anak panah ya, setelah pemanah ini melepaskan anak panah, maka pemanah ini akan bergerak ke belakang dengan kecepatan sebesar 0,417 meter per sekon ya. 0,417 meter per sekon. Saya kira bisa dipahami ya. Masih cukup mudah, tapi hati-hati sekali. Yang kali pertama kita pahami bahwa pada kondisi isolated and closed system ya, pada sistem yang terisolasi dan tertutup ya, artinya tidak ada gaya ataupun mass yang mempengaruhi di sini, maka kita harus tuliskan momentum awalnya sama dengan momentum akhir. Ini hukum mekanikal momentum ya. Baik, silahkan bisa ditulis terlebih dahulu ya. Silahkan bisa ditulis. Kita
kita lanjutkan ya. Hukum dengan menggunakan hukum kekalan momentum, silahkan bisa dicari jawaban dari berbagai examples ini ya, dari berbagai question, pertanyaan ya. Misalnya ada 100 kg, ada seorang yang beratnya 100 kg ya, seorang laki-laki dan seorang wanita yang besarnya 50 kg ya. 100 kg man and 50 kg woman on ice skates stand facing each other ya. Ada seorang laki-laki yang beratnya 100 kg dan seorang wanita yang beratnya 50 gram di atas permukaan es ya, saling berdiri dan saling berhadapan ya, satu sama lain. If the woman push the man backwards so that his final speed is 1 meter per second, at what speed does she recoil ya? Jika if the woman push the man, jika seorang wanita tadi mempush ya, atau menekan seorang laki-laki ke arah belakang ya, so that his final speed is 1 meter per second, sehingga kecepatan woman tadi kecepatan laki-laki tadi 1 meter per second karena gerak ya, setelah dipush oleh woman. At what speed does she recoil? Berapakah kecepatan recoil dari wanita tersebut ya, dari woman tersebut. Ini silahkan bisa dicari ya, bisa dicari jawabannya. Kalau enggak 0, setengah, 1, 1,4 atau 2 meter per sekon ya. Saya kira nanti bisa didefinisikan dulu ya, misalnya M1 nya 100 kg, M2 nya 50 kg ya, 50 kg. Pada kondisi awal masing-masing itu punya kecepatan 0 ya. Kemudian setelah wanita mengepush laki-laki dan bergerak ke belakang ya, kemudian his final speednya, orang laki-laki itu bergerak hingga kecepatan 1 meter per sekon, berapakah kecepatan yang kecepatan yang dimiliki oleh wanita tersebut ya. Yang ditanyakan adalah V2 final ya, karena V1 finalnya 1 meter per sekon, V2 finalnya berapa ya, pakai hukum kekalan momentum. Saya kira bisa kita kerjakan dengan mudah ya, masih bisa dikerjakan dengan mudah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dilanjutkan saja ya. Nanti semua pertanyaan kalau sudah selesai untuk presentasinya ya. Baik, kita masuk ke collisions ya. Setelah kita memahami dengan detail tentang momentum dan impuls, kita masuk ke topik baru ya, subtopik baru, collisions. Ada beberapa type of collision, ada beberapa tipe tumbukan ya. Ya, momentum itu conserve, kekal pada in any collision setelah tumbukan. Jadi yang pertama adalah inelastic collisions ya. Tumbukan tidak elastik ya, tumbukan tidak elastik ya. Contohnya pada rubber ball and hard ball ya, rubber ball and hard ball ya, rubber ball and hard ball ya. Ya, pada bola rubber dan bola yang keras ya. Nah, pada tumbukan contohnya pada situ ya. Nah, pada tumbukan tidak elastik ini, kinetic energy is not conserved ya. Energi kinetiknya tidak kekal ya. Energi kinetiknya tidak kekal. Pada kondisi tumbukan tidak elastik, itu energi kinetiknya tidak kekal ya, tidak kekal. Ya, ini contohnya pada bola karet dan bola yang keras. Itu terjadi tumbukan tidak elastik ya. Nah, di dalamnya ada perfectly inelastic. Ya, apa itu perfectly inelastic collisions atau tumbukan tidak elastik sama sekali? Jadi tumbukan tidak elastik sama sekali itu terjadi ketika dua objek
itu mengalami tumbukan, dan setelah tumbukan itu akan bergabung satu dengan yang lain ya, atau the objects stick together ya, objek itu akan menempel satu dengan yang lain. Itu namanya tumbukan inelastic, perfectly inelastic collisions ya, tumbukan tidak elastik. Yang kedua adalah tumbukan elastik ya, atau elastic collisions. Contohnya pada bola biliar ya, bola biliar ini kalau teman-teman perhatikan bola biliar itu ketika karena punya mass yang sama ya, ketika diberikan kecepatan yang satu maka akan mengalami perubahan kecepatan setelah terjadi tumbukan. Nah, pada tumbukan elastik ini both momentum and kinetic energy are conserved ya. Momentum dan energi kinetiknya itu kekal ya, sehingga berlaku hukum kekalahan momentum P initial sama dengan P final untuk elastic collision. Sedangkan in elastic collision itu tidak kekal ya kinetic energinya. Yang terakhir itu actual collision. Ini yang umum terjadi pada kondisi kita sehari-hari. Most collision fall between elastic and perfectly inelastic collision ya. Umumnya collision itu atau tumbukan itu terjadi antara elastik dan collision inelastic ya. Tumbukan tidak elastik sempurna. Umumnya ya, mix kadang ya. Tidak really elastic dan tidak really perfectly inelastic collision. Baik, collision summary ya. Kita resume, kita buat ringkasan untuk tumbukan ini. Pada kondisi tumbukan elastik ya, tumbukan elastik itu momentum dan energi kinetiknya kekal ya, conserve. Nah, if in a non-perfect inelastic collision, pada tumbukan tidak elastik sempurna, itu momentum is conserved but kinetic energy is not ya. Pada tumbukan inelastik tidak sempurna ya, momentumnya kekal ya, sedangkan kinetic energinya tidak kekal. Lebih jauh, the object do not stick together ya. Pada kondisi tumbukan tidak elastik, pada kondisi inelastik tidak sempurna, itu objeknya tidak menempel satu dengan yang lain. Sedangkan perfect inelastic collision itu objeknya akan menempel satu dengan yang lainnya. In a perfectly inelastic collision, momentum is conserved, kinetic energy is not. Ini juga sama. Pada tumbukan tidak elastik sempurna, itu momentumnya conserve kekal, kinetic energinya tidak kekal, and the two objects stick together after the collision ya. Dua benda itu akan saling menempel satu dengan yang lain setelah tumbukan, sehingga their final velocities are the same ya, sehingga kecepatannya sama karena saling menempel satu dengan yang lain. Itu untuk kasus in perfectly inelastic collision ya. Nah, yang keempat, tumbukan inelastik, tumbukan elastik dan tumbukan inelastik sempurna itu sangat jarang terjadi ya. It's limiting case, sangat jarang terjadi. Most actual collisions fall in between these two types ya. Umumnya tumbukan itu terjadi antara elastik dan tumbukan tidak elastik sempurna. Kemudian yang terakhir, kita dapatkan konklusinya bahwa momentum is conserved in all collision ya. Pada semua keadaan, baik itu elastik, tidak elastik sebagian, atau tidak elastik sama sekali, tidak elastik sempurna, itu momentumnya tetap bernilai conserve atau kekal ya. Artinya momentum setelah tumbukan dan momentum sebelum tumbukan itu nilainya sama. Nih sedikit kita bahas ya. More about perfectly inelastic collision. Ini contoh ya. Ketika ini perfectly inelastic collision artinya tumbukan inelastik sempurna ya.
tumbukan inelastik sempurna. Ketika ada dua objek ya, M1 dan M2 yang punya kecepatan masing-masing V1 dan V2 bergerak saling mendekat ya, saling mendekat. Kemudian setelah mendekat itu akan terjadi collision, terjadi tumbukan ya. Setelah terjadi tumbukan, M1 dan M2 atau objek 1 dan objek 2 itu akan saling menempel ya, menempel sehingga tidak ada P1 dan P2 setelah tumbukan ya. Yang ada adalah M1 dan M2. M1 plus M2. Sehingga pada kasus perfectly inelastic collision itu ketika dua objek itu menempel satu dengan yang lain setelah tumbukan, maka they have undergone a perfectly inelastic collision. Ini disebut dengan ya, tumbukan tidak elastik sempurna. Nah, hukum konservasinya, hukum kekalahan momentumnya kita dapatkan P1 plus P2 sama dengan M1 plus M2 kali V ya. Kenapa ini M1 plus M2 Pak? Tidak masing-masing dipecah karena M-nya itu jadi satu ya, antara benda 1 dan benda 2. Karena menempel satu sama lain, sehingga kita dapatkan kecepatan akhirnya itu adalah M1 V1 plus M2 V2 awal per M1 plus M1. Ini hukum kekalahan momentumnya tetap berlaku pada kondisi perfectly inelastic collision atau tumbukan tidak sempurna, tumbukan inelastik tidak sempurna ya. Sedangkan energi kinetiknya untuk perfectly inelastic collision atau tumbukan elastik sempurna ini adalah not conserved, tidak kekal ya, tidak kekal. Baik, ini ada sebuah contoh ya, sebuah mobil SUV versus a compact ya. Ada sebuah mobil ya, yang ada dua buah mobil ya, SUV with mass 1.8 ya, 1.8 multiple 10 to 3 kg atau 1800 kg is traveling eastbound at ya, kecepatannya dengan kecepatan 15 meter per second, while a compact car while a compact car with mass 900 kg is traveling westbound, ke arah yang berlawanan ya, yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat ya, dengan kecepatan yang sama masing-masing 15 meter per second. The cars collide ya. The cars collide ya. The cars collide head on ya. Jadi pada bagian depan ini saling bertumbukan, becoming entangled ya, akan menjadi terjerat satu sama lain. Tentukan speed ya. Jadi menyatu mobilnya, karena yang mobil kecil itu masuk ke bagian bawahnya mobil yang besar, mobil SUV ya, sehingga akan menyatu ya setelah terjadi tabrakan. Setelah terjadi tabrakan akan menyatu. Ini pada kondisi perfectly inelastic collision ya. Yang pertama, tentukan kecepatan entangled cars after the collision. Berapakah kecepatan kedua mobil ini setelah terjadi tumbukan? Kedua mobil berarti saling gandeng satu sama lain ya, saling nempel ya, nempel menelusup di bagian bawah ini, menelusup ya. Yang B, tentukan perubahan kecepatan dari setiap mobilnya. Yang C, tentukan perubahan energi kinetiknya dari sistem yang terdiri atas consisting of both cars, yang ada pada dua mobil itu ya. Ada 3 pertanyaan ya. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentukan kecepatan entangled cars ya. Yang pertama adalah kita tulis hukum kekalahan momentumnya. P1 sama dengan P1 plus P2 sama dengan P1 plus P2 akhir. Karena ini perfectly inelastic collision, maka M1 finalnya adalah M1 plus M2 kali V akhir ya. Nah, kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi kita dapatkan VF nya M1 V1 plus M2 V2 per M1
plus M2, sehingga kita dapatkan V kecepatan akhirnya adalah 5 meter per sekon ke arah kanannya, ke arah timur, ke arah mobil SUV ya. Kok bisa Pak ya? Karena mobil SUV itu punya massa yang lebih besar dibanding mobil yang kecil, yang mobil yang compact ya, yang mobil kecil. Nah, mobil yang dengan massa yang besar dan kecepatan yang sama, maka momentumnya akan lebih besar. Sehingga karena momentumnya lebih besar, itu nanti akan menghasilkan kecepatan yang menuju ke arah momentum yang lebih besar. Jadi nilai F finalnya, nilai kecepatan akhirnya itu adalah 5 meter per sekon menuju ke arah timur ya. Sedangkan yang pertanyaan yang kedua, find the change in the velocity of each car ya. Perubahan kecepatan dari setiap mobilnya. Tadi kita sudah dapatkan V finalnya untuk semua mobil itu adalah 5 meter per sekon ya. Maka pada perubahan kecepatan pada mobil 1 itu adalah minus 10 ya. Kecepatan pada mobil 2 itu plus 20 ya, 20. Sehingga kita dapatkan ya, momentum awalnya, perubahan momentum untuk mobil 1 itu 1,8 kali 10 pangkat 4. Perubahan momentum ya untuk mobil awalnya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 ya. Kemudian ini P1 plus P2 sama dengan 0 ya. Sedangkan M2 atau perubahan momentum pada mobil 2 itu 1,8 kali 10 pangkat 4 juga ya, 1,10 pangkat 4 ya, bisa dipahami ya. Kita bisa mendapatkan kecepatan, perubahan kecepatan sebelum dan setelah tumpukan pada mobil 1 dan 2, dan juga momentum ya, momentum pada mobil 1 dan mobil 2 ya. Terakhir, tentukan kecepatan energi kinetik pada sistem ya, sistem dari kedua mobil tersebut. Energi kinetiknya kita dapatkan ini ya. Jadi energi kinetik awalnya adalah EK1 plus EK2 atau setengah MV1 kuadrat plus setengah MV2 kuadrat. Kita dapatkan total energinya sebesar ini ya. Sedangkan pada perubahan energi kinetiknya ini kita dapatkan karena V finalnya kita dapatkan itu adalah apa namanya, ini kita dapatkan untuk KEF finalnya itu 3,38 kali 10 pangkat 14 ya, 10 pangkat 14. Ingat ini ya, V final ya, V finalnya sama 5 meter per sekon, 5 meter per sekon ya, 5 meter per sekon. Yang membedakan adalah V initial juga sama juga sebenarnya 15 ya. V initial juga minus 15 ya. Baik, itu adalah yang perfectly inelastic collision. Sekarang kita coba masuk ke masuk ke elastic collision ya. Apa itu tumbukan elastik? Ya, tumbukan elastik itu berlaku hukum bekalan momentum dan hukum bekalan energi kinetik ya. Misalnya pada bola biliar yang tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, kita sudah sampaikan ini kedua momen ada dua buah bola M1 dan M2 masing-masing masanya, kemudian setelah tumpukan itu nanti akan menjauh satu sama lain ya, menjauh satu sama lain. Biasanya ada dua yang tidak diketahui ya. Kemudian momentum adalah besaran vektor, arahnya nanti sangat penting. Ini step-step untuk menyelesaikannya. Kemudian selesaikan equation secara simultaneously ya, persamaan secara simultan. Coba kita lihat ya, elastic collision.
Ini adalah setengah mv kuadrat plus setengah mv kuadrat. Ini kinetic energy conservation pada kedua benda ya, pada kedua benda. Juga ada hukum kekekalan momentumnya juga M1V1, M2V2 ya. Ini kita dapatkan ini ya. Ini kita bisa hilangkan ya nilai setengahnya, kita dapatkan M1V1 kuadrat ini sama ini, kemudian nanti finalnya kita dapatkan M1V1 minus F1 V1F sama dengan M2V2 minus V2I ya, kita dapatkan ini. Kita dapatkan hukum kekekalan momentumnya ya, hubungan antara hukum kekekalan energi kinetik dan energi dan momentum. Baik, untuk ringkasannya kita dapatkan summary of type of collision. In elastic collision, both momentum and kinetic energy are conserved ya. Ini kita dapatkan ini pada kondisi elastik ya, kondisi elastik. Misalnya pada bola biliar kita dapatkan kekekalan energi kinetik dan kekekalan momentum. Pada collision inelastic ya, tumbukan tidak sempurna, itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum, sedangkan energi kinetiknya tidak ya. Nah, pada perfectly inelastic collision juga hanya berlaku pada hukum kekekalan momentum saja, sedangkan kinetic energinya tidak ya. Ini contoh conservation of momentum ya, tadi sudah kita ini, silahkan nanti ini buat latihan di rumah ya. Ada beberapa soal conservation momentum. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Kita nanti akan melanjutkan collision pada one dimension ya, two dimension ya, one dimension, two dimension. Baik, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan tentang hukum momentum dan tentang momentum dan collision ya.